Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita merenungkan bahwa di jagat raya ini, saudaraku, tidak ada dua orang yang sama persis. Apalagi lebih dari dua orang. Yang sama persis, tidak ada beda sama sekali. Saya kira tidak ada, saudaraku. Karena setiap individu itu memiliki keberadaan yang memang benar-benar unik dan istimewa. Bukan hanya istimewa, mungkin sangat istimewa. Karena memang setiap manusia itu diciptakan tidak ada duanya. Maka kalau hal ini kita mengerti dan kita benar-benar menghayatinya, saudaraku, itu akan membangkitkan kekaguman kita terhadap tangan Sang Pejunan, tangan Sang Pencipta hidup kita yang luar biasa itu. Jadi tidak mungkin tidak ada Tuhan yang menciptakan manusia setiap kita ini yang unik ini. Kalau Tuhan gak ada, gak mungkin kita ada. Karena di dalam kebijaksanaannya, di dalam kemampuannya membuat variasi dari keberadaan masing-masing individu, itu menunjukkan betapa cerdasnya Tuhan kita, betapa bijaksananya Tuhan kita. Sidik jari setiap manusia dengan berapa banyak manusia, triliunan manusia di bumi ini, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, ataupun yang akan datang, itu tidak ada yang sama, saudaraku. Itu menunjukkan betapa detailnya Tuhan kepada manusia. Maka dengan mengerti hal ini, saudaraku, kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap kita punya keistimewaannya dan tidak ada bandingannya. Jika orang berusaha membandingkan dirinya dengan orang lain, itu adalah orang yang tidak mengerti dan tidak menerima kebesaran serta keagungan Allah yang menciptakan setiap kita ini dengan keunikan, dengan keistimewaan yang berbeda yang dimiliki oleh masing-masing individu. Perhatikan bagaimana orang berusaha untuk selalu memakai barang yang up to date, yang dasarnya adalah ingin menjadi seseorang yang lebih dari orang lain supaya bisa membanggakan diri. Padahal tanpa sesuatu yang bersifat materi tersebut, keadaannya sendiri pun sudah unik manusia itu. Karena di situ dia memuat rancangan Allah yang harus dipenuhi. Jadi bukan hanya mereka yang memiliki kelebihan harus memikirkan hal ini. Tapi siapapun kita dengan keadaan unik dan istimewa itu harus menyadari bahwa kita memikul tanggung jawab yang harus kita penuhi. Jadi kalau kita mengerti bahwa masing-masing kita ini istimewa, saudaraku, unik, kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain untuk menjadi sombong atau merendahkan atau menghina orang lain. Sebab Tuhan memberikan kepada kita masing-masing porsi yang benar-benar sempurna menurut pertimbangan dan kebijaksanaan Allah. Karena masing-masing kita memiliki keadaan yang unik, kita harus membawa keberadaan diri kita kepada Tuhan untuk memperkarakan dengan manusia model ini, apa yang kau kehendaki harus kulakukan, Tuhan. Dengan keadaanku seperti ini, sebenarnya apa rancanganmu dalam hidupku, Tuhan? Kita harus memperkarakan itu. Karena memang pada umumnya dalam kehidupan ini, manusia itu adalah makhluk yang ada di dalam proses meniru. Dari generasi ke generasi, proses meniru itu berlangsung secara otomatis. Pola pikir, gaya hidup itu meniru dari orang-orang yang sebelumnya. Apa yang dia lihat dari lingkungannya, ini yang saya sebut dengan cara hidup mewarisi nenek moyang. Itu terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Tetapi kita ini saat ini dipanggil menjadi anak-anak Allah. Maka kita harus keluar dari cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia itu. Cara hidup yang tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Itu yang membawa kita kepada Tuhan, membawa hidup kita kepada Tuhan, memperkarakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dengan keadaan kita seperti ini.
Karena kita telah terbawa oleh proses meniru. Yang terjadi adalah banyak orang membangun gambar diri yang salah. Saudaraku, kita dilahirkan dengan keadaan original. Tetapi jangan sampai kita mati di dalam keadaan imitasi, saudaraku. Mungkin kita pernah mengambil keputusan yang salah. Banyak dosa yang telah kita lakukan, banyak tindakan yang benar-benar keliru telah kita ambil. Kita sudah menjadi manusia tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kita bobrok, kita sudah rusak. Tetapi berbahagialah orang yang menyadari keadaannya yang rusak itu. Aku bobrok Tuhan. Oh, bersyukur kau sadar. Maka berilah dirimu untuk dibentuk kembali. Amin, saudaraku. Karena sang pejunan itu bisa mengubah engkau dan saya. Kita masih bisa memberi diri untuk terus dibentuk oleh Dia. Dan Dia masih bisa memberi kesempatan tanah liat yang hancur itu berubah menjadi bejana yang indah. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Hari ini, kalau kita berkeadaan seperti itu, remuk, bobrok, hancur hidup kita. Maka yang pertama, kita menerima seluruh rangkaian yang ditetapkan Tuhan, yang merupakan hak prerogatifnya Tuhan. Dan yang kedua, kita menerima semua keadaan yang disebabkan oleh keputusan atau pilihan kita yang salah di masa lalu. Dan kita mau berterima kasih kepada Tuhan, karena kesabarannya Tuhan menuntun hidupmu dan hidupku, sehingga kita sampai ada di dalam keadaan seperti hari ini. Dan yang ketiga, jangan menuntut apa yang bukan bagian kita. Amin, saudaraku. Ingat loh, kita tidak bertanggung jawab kepada manusia siapapun. Tetapi kita hidup hari ini bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan sombong. Siapapun kau, siapapun saya, sehebat apapun kita, itu tidak memberi nilai di hadapan Tuhan, saudaraku. Karena yang memberi nilai di hadapan Tuhan adalah ketika kita mati di dalam keadaan original, sesuai dengan rancangan Allah semula. Maka kita mau mengembalikan hidup kita ke originalan manusia itu. Bersama dengan Roh Kudus menuntun kita supaya kita benar-benar kembali ke rancangan Allah semula. Kita sudah meleset jauh. Betul, karena kita hidup dengan kompleksitas hidup pergaulan orang tua yang membawa kita jauh. Jadi kalau kita masih berkesempatan pulang ke track Tuhan, ayo kita segera pulang, saudaraku. Mari kita mengisi hari hidup kita untuk diubah oleh Tuhan. Jangan meratapi, jangan menyesali apa yang sudah terjadi, tapi syukuri walaupun keadaan itu buruk. Dan serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan kembali. Inilah waktunya kita mengambil keputusan, saudaraku. Kita menggoreskan sejarah baru dalam kehidupan kita. Sejarah baru yang akan diteruskan di kekekalan. Bahwa ada seorang manusia yang mau kembali ke jalan Tuhan yang benar. Dari pribadi yang hancur menjadi sebuah bejana indah di hadapan Allah kita. Berbahagialah kau menyadari keadaanmu yang rusak itu. Dan berbahagialah kau berani memberikan dirimu dibentuk oleh Tuhan kembali. Sang penjunan hidup kita. Amin, saudaraku. Selamat beraktivitas hari ini. Doa saya, Tuhan memberkati hidupmu, langkah hari hidupmu sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap hidup di dalam kekudusan, dan biarlah kita merajut senyum Tuhan di setiap saat hidup kita. Tuhan memberkati.